Panelis yang pertama, Ibu Eka Anissa, kami persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya pada pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya izin berbagi kepada teman-teman semua yang pastinya juga di sana banyak praktisi dari mulai pengawas, kepala sekolah hingga guru-guru sekalian. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu Ibu atau Bapak sekalian yang ada di meeting room kali ini. Saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa bertugas di Haraki Preschool sebagai kepala sekolah. Sudah 2 tahun, ini adalah tahun ketiga saya. Yang sebelumnya alhamdulillah juga tahun 2014 saya mendapatkan penghargaan sebagai guru TK berprestasi, dan hari ini insya Allah saya izin berbagi kepada guru dan kepala sekolah serta pengawas hebat di Indonesia untuk berbagi apa yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran jarak jauh di era pandemi ini. Saya yakin semuanya mengalami hambatan, tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha insya Allah. Baik, boleh next. Oke, next Mas Rian. Oke, yang sama-sama harus kita sepakati yang pertama adalah kita pastinya sudah tahu semua bahwa proses belajar anak itu melalui bermain. Nah, setiap aktivitas bermain yang nantinya kita rancang, baik PJJ ataupun tatap muka, harus sifatnya fleksibel. Artinya anak memiliki kesempatan untuk memberikan berbagai solusi, walaupun proses pembelajaran kita jarak jauh. Nah, kemudian selanjutnya aktivitas bermain juga harus memberikan kesempatan bagi anak untuk menciptakan sesuatu. Kadang-kadang dalam prosesnya 3 bulan ini karena saya sharing best practice, saya melalui beberapa proses untuk selalu mengevaluasi hasil pekerjaan yang telah dilakukan ibu guru dan orang tua di rumah. Jadi memberikan kesempatan untuk bisa explore ini, proses persiapan belajarnya tidak melulu harus worksheet atau yang sifatnya kertas dan alat tulis. Jadi banyak proyek-proyek yang bisa kita siapkan juga di lingkungan sekitar walaupun anak dari rumah. Selanjutnya, memang kita harus memberi kesempatan anak untuk berkolaborasi, berekspresi, mengembangkan imajinasi, itu tentunya masih jadi poin penting. Dan pastinya kita akan sepakat untuk hal tersebut. Yang keempat, kita harus menyesuaikan kembali tingkat kesulitan. Nah, bagaimana nih membreakdown proses belajaran antara anak kelompok bermain, anak kelompok A, anak kelompok B, itu pasti juga tantangan tersendiri untuk kita semua. Yang selanjutnya, kita harus memastikan juga bahwa aktivitas menyenangkan, walaupun dari rumah, proses pembelajarannya harus tetap menyenangkan. Karena anak tuh balik lagi, yang jadi prinsip adalah mereka belajar melalui bermain. Baik, next. Selanjutnya. Nah, ini merupakan rambu-rambu saat kita memahami anak PAUD ya, ibu-ibu sekalian, ibu bapak sekalian. Yang pertama, saat membuat pembelajaran PJJ, kita jangan lupa bahwa anak itu perlu bergerak. Jadi, pastinya anak itu bukan anak yang mau duduk diam saja. Kadang-kadang orang tua mungkin akan bilang, kenapa sih anak ini nggak mau diam dan lain sebagainya. Tapi justru itu fitrahnya mereka untuk bergerak. Maka itu kita harus siapkan prosedur belajar yang juga menyiapkan anak untuk bisa bergerak walaupun dari rumah. Nah, yang kedua, anak-anak itu juga perlu mengeksplorasi dan mempelajari di dunia sekitarnya. Ini sebetulnya sangat cocok sekali kalau kita memanfaatkan proses belajar dari rumah. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh mengambil tema, pembelajaran tema yang berat, yang misalnya yang jauh dari anak-anak. Justru sekaranglah saatnya ibu, bapak merumuskan proses belajar menggunakan menggunakan hal-hal yang ada di sekitar anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, anak-anak itu membutuhkan kebebasan. Kebebasan ini punya artian tersendiri. Maksudnya kebebasan yang membantu mereka tumbuh menjadi pembelajar yang penuh rasa ingin tahu.
mengalami segala sesuatu sendiri, membuat penemuan-penemuan, dan merasa bahwa mereka mempunyai kendali atas dirinya. Jadi intinya kita juga harus memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengeksplor diri, untuk mengeksplor lingkungan sekitarnya. Nah, yang selanjutnya, membutuhkan batasan. Tadi membutuhkan kebebasan versusnya membutuhkan batasan. Tentu saja kebebasan ini adalah kebebasan yang terbatas, di mana orang dewasa pada akhirnya akan memberi batasan-batasan tertentu seperti kesepakatan untuk proses belajarnya. Misalnya, boleh tidak saat pembelajaran jarak jauh Ananda lari-lari di rumah, padahal ibu gurunya masih on di laptop dan lain sebagainya. Itu bisa disepakati bersama. Nanti akan saya bahas kemudian untuk teknis lebih jelasnya. Selanjutnya, Ananda juga anak-anak tuh butuh keteraturan dan konsistensi. Jadi ketika tata tertib sudah kita sepakati bersama, baik ibu guru, pihak orang tua, dan juga anak yang bersangkutan, kita butuh keteraturan dan konsistensi. Ya. Kemudian ini dia, perspektif orang dewasa. Mudah-mudahan melalui ini kita sama-sama tersadar bahwa sebetulnya anak itu tidak sama sekali menyulitkan kita. PJJ ini juga sama sekali jadi nilai positif untuk sama-sama belajar dan merasa bahwa ini bukan kesulitan sebetulnya. Kita harus melihat dari perspektif bahwa anak tidak menyulitkan kita dan menyadari bahwa mereka tuh sebenarnya ingin tahu rasanya, membantu itu seperti apa, sehingga seolah-olah memang jadi perspektif yang udah deh nggak usah dibantu deh, misalnya kayak gitu. Padahal mereka tuh hanya ingin tahu, tapi kita seolah-olah melihatnya ini anak kok merepotkan ya gitu. Biasanya kebanyakan dari hasil diskusi kami dengan orang tua murid di sekolah saya, kurang lebih hal tersebut tertuang. Kemudian yang kedua, anak itu impulsif atau memiliki dorongan dan keinginannya sendiri. Saat kita sama-sama melaksanakan proses belajar yang menyenangkan, itu pastinya anak-anak punya caranya sendiri untuk mengerjakan. Contoh, saat misalnya kita meminta anak mewarnai sebuah gambar jambu air, kami pernah dapat sharing session dari orang tua bahwa anaknya itu mewarnai jambu tersebut dengan warna hijau. Di perspektif orang dewasa biasanya suka beranggapan bahwa jambu air itu warnanya merah loh deh dan lain sebagainya. Tapi ternyata anak itu menjawab, iya bunda, ini tuh masih mentah, makanya saya mewarnai warna hijau, begitu. Jadi kadang-kadang boxnya orang tua itu terkumpul pada sesuatu yang sifatnya kalau kalau langit pasti biru, bunga pasti merah, dan lain sebagainya. Sementara anak-anak itu punya sifat impulsif, dan itu harus sama-sama kita sadari. Kemudian anak juga perlu waktu untuk memproses ucapan kita, pastinya. Bagaimana kita mengarahkan anak dalam kondisi PJJ ini, mereka beradaptasi dengan prosesnya, itu mereka butuh waktu untuk mencernanya. Dan anak perlu berkomunikasi. Kita juga punya kesempatan atau meminta anak untuk berpendapat bagaimana perasaan mereka saat proses belajar seperti ini. Rata-rata hasil survei dan evaluasi kami, mereka menyatakan anak-anak tuh rindu sama ibu gurunya. Karena kita ada di ranah TK di mana in touch itu kental sekali pasti di pada anak-anak antara ibu guru dan anaknya. Kemudian yang selanjutnya, anak senang menjadi mahir. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir kalau ketika anaknya mengulang kegiatan lagi, mengulang lagi, karena dia tuh senang bereksperimen untuk bisa menjadi lebih begitu. Nah, itu yang harus kita beri kesempatan untuk mereka. Yang terakhir, anak suka berkontribusi dan menjadi bagian dari keluarga. Ini adalah poin penting. Pada saat ini sangat penting sekali kita memberi kesempatan, orang tua memberi kesempatan, guru memberi kesempatan untuk anak-anak berkontribusi menjadi bagian dari keluarga. Sudah bisa diberi tanggung jawab untuk
mengembalikan tempat makannya barangkali ke tempat cuci, atau merapihkan sama-sama tempat tidurnya, dan lain sebagainya. Baik, boleh next. Selanjutnya. Nah, dalam proses pembelajaran jarak jauh ini yang telah kami lakukan adalah melibatkan peran orang tua. Memang ini butuh komitmen yang tinggi Bapak Ibu sekalian, karena membuat kesepakatan bersama kepada pihak orang tua dan sekolah dalam proses PJJ ini bukan hal yang mudah. Di mana saat prosesnya ini anak-anak itu, khususnya anak TK, pasti butuh pendampingan yang sangat kental. Lalu bagaimana nih kita menghadapinya? Sementara barangkali orang tuanya ada yang bekerja dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas kemudian. Selanjutnya, bekerja sama menyelaraskan proses belajar dari rumah. Setelah berkomitmen dengan orang tuanya juga bersedia, ada kerjasama menyelaraskan proses belajar dari rumah. Caranya bagaimana? Slide saya yang berikutnya akan menjelaskan. Dan yang terakhir, lagi-lagi, baik guru, anak-anak maupun orang tua tetap harus konsisten menjalankan proses pembelajaran jarak jauh ini. Baik, next. Selanjutnya, dari komposisi kompetensi, perlu kita sadari sama-sama bahwa di PAUD itu penanaman sikap merupakan hal yang paling utama. Setelah itu keterampilan, setelah itu pengetahuan. Kadang-kadang kita terjebak memang ingin anaknya pintar membaca, ingin anaknya segera pintar baca buku dan lain sebagainya. Tapi justru yang akan jadi fondasi awal ketika mereka bisa membaca adalah penanaman sikap. Bagaimana mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka baca, bagaimana mereka bertanggung jawab setelah selesai memainkan mainan dan lain sebagainya. Hal ini sebetulnya justru jadi hal positif ketika PJJ, karena orang tua bisa guide langsung anak-anaknya melalui kerjasama dengan guru dan sekolah untuk menanamkan sikap yang diinginkan di rumah. Next. Selanjutnya, nah ini rumusan kompetensi PAUD yang pasti sama-sama sudah kita ketahui, bahwa cakupan dari proses pembelajaran kita harus menanamkan sikap, kemudian pengetahuannya, dan keterampilannya. Ini merupakan goal. Walaupun pembelajaran jarak jauh, kontrol kita untuk tetap melakukan evaluasi dan penilaian terhadap perkembangan anak harus tetap ketat. Gitu. Baik, selanjutnya. Nah, kalau yang ini adalah bagian bagaimana kita merumuskan pembelajaran jarak jauh. Tentu saja tanpa mengurangi esensi dari 6 aspek perkembangan anak, kita harus tetap merumuskan semua ini tetap berjalan walaupun dari rumah. Bagaimana caranya Bu Eka? Oke, boleh next, Mas? Dari 6 aspek perkembangan sosial, emosional, agama, dan lain sebagainya, kita itu yang pertama harus mempersiapkan dulu melalui proses raker. Mungkin kalau sekarang menghadapi tahun ajaran ada rapat kerja di sekolah-sekolah akan melaksanakan rapat kerja. Namun kita harus menyadari bahwa kita ada kondisi force major, kondisi yang tidak biasa, sehingga akan ada rapat yang sangat intens dengan tim sekolahnya. Nah, saya berharap melalui ciri-ciri guru kreatif ini kita bisa menanamkan nilai-nilai bahwa semua walaupun jarak jauh tetap bisa dilakukan. Jadi di antara guru kreatif itu pertama mampu menciptakan ide baru. Nah, sekarang teman-teman bisa, kalau dalam lingkungan sekolah semuanya bisa menciptakan ide baru. Coba kita pikirkan dan berusaha out of the box. Ketika anak-anak jauh dari kita, mungkin juga medianya kita terbatas untuk berbagi, apa yang harus kita lakukan saat pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, berusaha tampil beda. Tampil beda ini bukan berarti kita nyeleneh ya, tapi kita tetap on the track sehingga anak-anak tetap on, walaupun proses belajarnya jarak jauh. Entah mungkin saat pertemuan virtual, ibu gurunya pakai kostum, karena PAUD itu unik sekali. Tidak seperti KKSD, SMP, SMA yang sudah
bisa mendengarkan duduk rapi dan lain sebagainya, pasti kalau tidak menarik apa yang dia lihat, itu anak-anak seringnya kabur dari media virtual. Nah, jadi saya belajar dari bagaimana YouTube bisa membuat anak betah menonton berjam-jam di rumah. Ternyata kontennya memang menarik, berwarna, kemudian juga atraktif. Nah, tampil beda ini diperlukan untuk guru-guru saat proses mengajar virtual. Yang ketiga, kita harus fleksibel. Fleksibel dalam artian proses pembelajaran ini tidak ada yang tidak mungkin sebetulnya. Mengajak anak berkomunikasi dan lainnya itu sangat dibutuhkan saat proses PJJ. Terutama mendengarkan suara mereka untuk sharing session, bagaimana perasaan mereka saat belajar dari rumah. Yang keempat, mudah bergaul. Mudah bergaul ini kita gampang, fleksibel, menempatkan diri saat kita ada di kondisi baik pandemi maupun tidak pandemi, kita mudah bergaul dan fleksibel untuk mengatasi permasalahan yang ada. Yang kelima pastinya menyenangkan, seperti poin nomor 3. Yang keenam, kita butuh cekatan dan telaten. Karena kalau hanya diam di merumuskan itu pasti nggak akan mudah. Hanya stay di merumuskan tanpa ada eksekusi, proses pembelajaran jarak jauh ini pasti tidak akan terlaksana dengan baik. Nah, next. Kita akan maksimalkan proses pembelajaran digital, Ibu Bapak sekalian, tapi kita harus sadari dulu, peran guru saat di masa pandemi ini, saat normal dan new normal. Kita bisa lihat ya, dari halaman yang di-share, ini pertama ada 3 peran guru. Yang pertama jadi pengelola, pendidik dan fasilitator, dan observer. Kalau di lingkup normal, kita biasanya di sekolah melaksanakan administrasi kelompok, proses persiapan pembelajaran, kemudian mengerjakan RPP, dan lain sebagainya. Tidak ada yang berbeda sebetulnya, tapi kita butuh effort lebih untuk melaksanakan administrasi tersebut. Karena proses pembelajaran pastinya akan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya yang seperti apa? Menyesuaikan pengembangan tema pembelajaran yang dekat dari anak, dan juga melaksanakan program belajar harian, bulanan, dan tahunan yang dirumuskan dalam dalam tema agar sesuai dengan kebutuhan anak, tapi tanpa mengurangi esensi anak belajar dari rumah. Jadi lingkungan sekitar itu sangat-sangat bisa kita gunakan untuk anak belajar dari rumah. Yang kedua, apa yang berbeda? Ini saya sudah beri garis bawah bahwa kita sama-sama menjadi model saat menjadi guru, kemudian sama-sama harus menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Loh, gimana Bu Eka bedanya? Saat kita di normal, mungkin kita banyak interaksi fisik yang untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi guru TK itu pasti sangat mudah saat anaknya ada. Tapi bagaimana saat ini tidak mampu karena kita jauh? Nah, manfaatan digital, pembelajaran via virtual ini akan sangat bisa digunakan. Walaupun jauh, dengan komitmen antara orang tua untuk bisa selalu mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran, itu bisa dilakukan. Kita akan tetap bisa menciptakan lingkungan yang menyenangkan dengan proses belajar yang sudah terencana dengan baik. Dalam hal ini, sekolah saya menerapkan dan membuat modul pembelajaran. Jadi, modul pembelajaran ini dirumuskan dan di-break setiap bulannya sesuai dengan tema yang dirumuskan dalam rapat kerja. Mungkin 3 bulan terakhir, di bulan Maret, Mei, dan Juni ini, saat raker awal tahun kita sudah merumuskan tema yang berbeda. Akhirnya kami putar haluan untuk merumuskan kembali tema yang akan kami lakukan agar sumbernya itu dekat dengan anak dari rumah. Begitu. Kemudian menciptakan lingkungan yang menyenangkan sudah, kita menyiapkan juga sarana dan bahan bermain yang beragam. Dulu waktu di sekolah kita sudah bisa menyiapkan dengan mudah. Nah, tips and tricks yang kami lakukan kurang lebihnya adalah saat tahun ajaran baru ini kami menyiapkan starter kit. Jadi starter kit itu yang berisi
semua perlengkapan anak yang akan dilakukan di bulan-bulan berikutnya saat PJJ seperti alat tulis, pewarna, dan lain sebagainya itu diberikan secara di awal tahun ajaran. Jadi ada starter kit untuk persiapan mereka belajar dari rumah. Kami belajar dari 3 bulan sebelumnya di mana orang tua ada masukan, Bu ini bahannya nggak ada, Bu ininya susah, Bu tidak ada kuasnya dan lain sebagainya. Untuk itu starter kit ini kami siapkan untuk mendukung proses belajar anak di rumah, walaupun ibu gurunya yang guiding anak dari jauh, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian memberi motivasi, ya proses motivasi ini kami lakukan melalui virtual, juga via WhatsApp, karena intensitas untuk bisa berdiskusi selalu dengan orang tua itu penting, sehingga orang tua mudah untuk diajak kerjasama dengan pihak sekolah. Yang terakhir, sama-sama harus memahami kebutuhan anak, dan jangan lupa kita harus tetap mencatat perkembangan belajar anak, mencatat setiap masukannya, mencatat setiap kekurangannya dan kelebihannya untuk perbaikan pembelajaran jarak jauh berikutnya. Boleh next? Baik, ini belajar dari rumah. Ini merupakan pointer-pointer bagaimana proses pembelajaran dari rumah dilakukan. Seperti yang pertama, kami melakukan pembelajaran melalui telekonferensi. Kami menggunakan Zoom Meeting ataupun Google Meet, Google Meeting Classroom itu. Memang teman-teman dan peserta sekalian yang hadir, mungkin awalnya akan tidak mudah saat kita mempelajari bagaimana teknik melakukan proses belajar menggunakan Google Meet dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman mempelajari kontennya, seperti saat ini kita Zoom meeting, pasti sedikit-sedikit kita akan belajar untuk paham bagaimana proses melaksanakan PJJ dengan anak TK. Kemudian kita juga pasti menggunakan platform online yang akan digunakan saat proses belajar dari rumah, dan sesuaikan materi belajar mulai dari hal yang terdekat. Lagi-lagi ini merupakan kunci. Jangan jauh-jauh dulu kita ngobrolin binatang buas misalnya gitu. Jadi pakailah dulu yang paling dekat dengan anak. Yang selanjutnya membuat kesepakatan dan aturan mengenai durasi, tata tertib belajar secara online. Jadi durasinya harus kita sepakati. Kalau kita punya 7 paralel kelas misalnya, semua guru harus sepakat bahwa misalnya ya, pembelajaran dilakukan di jam 8 sampai jam 10. Lalu isi jam 8 sampai jam 10 itu apa saja? Itu juga harus dirumuskan oleh semua stakeholder yang ada di sekolah. Selanjutnya, baik. Nah, ini langkah-langkahnya yang telah kami lakukan di sekolah, mungkin bisa jadi inspirasi. Yang pertama, kami mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Kemudian melalui PowerPoint, proses pembelajaran itu kan bisa slide, sharing seperti ini, sharing presentasi kita. Misalnya temanya ikan atau kucing, binatang temanya. Kita bisa menggunakan PowerPoint ini sebagai power kita untuk mengajak anak berinteraksi dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian gunakan perangkat yang ideal, sama-sama harus memastikan koneksi internet, jadi jangan sampai pas anak-anak lagi on, ternyata ibu guru kuotanya habis misalnya. Kemudian, posisikan kita untuk berpakaian sopan dan rapi. Saat kita berpakaian seperti halnya kita mengajar ke sekolah, lalu kita mengajar virtual, itu rasanya akan berbeda. Kita tetap merasa ada di lingkungan formal, sehingga kita tetap on terus untuk bisa mengajar. Yang keempat, selalu hadir lebih awal saat telekonferensi berlangsung. Kenapa? Karena lagi-lagi yang kita ajar adalah anak TK yang barangkali mereka kesulitan untuk bisa menyalakan mikrofonnya atau bergabung dalam telekonferensinya dan lain sebagainya. Baik, next. Selanjutnya, ini merupakan salah satu contoh ibu bapak yang maaf Bu Eka, ya? Bu Eka, maaf. Bu Eka, ya. Tolong dinyalakan videonya, Bu. Oh, videonya mati ya? Maaf. Oh iya, sebentar. Terus sama waktunya, saya ingatkan baik. kurang
7 menit. Baik, terima kasih Bu Tri sudah diingatkan. Jadi kurang lebih seperti ini, kita menggali apa yang ada di rumah. Temanya kita mulai dari ruang keluarga, kamar, dapur, dan banyak juga bisa kita gali dari lingkungan sekitar. Bentuk geometri, kemudian berhitung sendok dan lain sebagainya, kita bisa memanfaatkan source yang ada di rumah begitu. Next, selanjutnya, baik. Nah, misalnya seperti ini, menggali high order thinking skill anak melalui lingkungan sekitar. Melalui PowerPoint yang nanti akan dibuat misalnya oleh si guru, lalu slide-nya ditampilkan, kita bisa mengajak anak teman, coba lihat di layar teman-teman ada gambar apa ini. Ketika anak bisa menjawab apa-apa yang kita tampilkan, itu juga bagian dari interaksi kita kepada anak-anak sehingga proses pembelajarannya itu tidak monoton begitu. Dan yang ini adalah contoh-contoh yang telah kami lakukan. Ini sebetulnya saat itu tema alam semesta memang masih jauh, tapi saya sangat amazed sekali ketika orang tua bisa menghadirkan alam semesta menggunakan media yang ada di rumah. Seperti buah-buahan, mengenalkan dari mulai planet bumi, Saturnus, Uranus, dan sebagainya. Ini beberapa bulan lalu telah saya lakukan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Selanjutnya, ya, yang harus sama-sama kita sadari, pemanfaatan barang bekas juga atau pemanfaatan lingkungan sekitar bisa bermanfaat untuk menggali kemampuan kognitif anak. Ini dari limbah seperti roll tisu, tutup botol, segala macam. Kalau kitanya kreatif dan bisa meng-guide orang tua untuk bisa membuat alat ajar di rumahnya, itu sangat memungkinkan sekali. Dan alhamdulillah ini sudah bisa tercapai di sekolah saya. Mudah-mudahan bisa berimbas juga untuk teman-teman yang ada di luar sana. Selanjutnya, ya, next, ini yang terakhir. Lalu bagaimana kalau proses belajar tatap muka? Perlu kita sama-sama ketahui rumusan dari Kemendikbud kemarin, apabila ada di zona hijau, kita memang diizinkan untuk bisa bertatap muka. Tapi banyak peraturan yang harus sangat-sangat kita himbau karena protokol kesehatan, keamanan itu merupakan prinsip utama. Jadi pembelajaran baiknya apabila nanti tatap muka berlangsung, dilakukan secara sistem, mempersiapkan prosedur protokol kesehatan yang sangat ketat, dan durasi pembelajaran dibuat lebih terorganisasi saat pertukaran shift-nya, dan membuat kesepakatan kembali untuk kepada orang tua saat parents meeting disampaikan. Apakah mereka bersedia anak-anaknya datang ke sekolah? Baik, Ibu Bapak sekalian, mungkin ini yang terakhir, saya izin 2 menit lagi sharing video pembelajaran apa yang sudah kami lakukan di sekolah. Boleh ditayangkan, Mas Rian? Terima kasih. Yang sambil Mas Rian menayangkan, kita memang paling harus sadar bahwa proses pembelajaran ini ditonton langsung oleh orang tua. Silakan. Rob, Bill. Gede, suara yang gede, suara yang gede. Mangiroim. Ini adalah saat proses pembukaan. Lalu kami juga tetap mengajak anak untuk mau bergerak, karena fitrahnya memang mereka harus bergerak dulu. Terus deh, senang. Supaya siap belajar. Itu ya, ayah ibu, bunda-bunda yang ada di sini, atasnya seragam, tapi luarnya karena di rumah masih pakai celana pendek. Nah, selanjutnya ini kurang lebih modul yang kami siapkan. Minta bantuan sama bunda. Sama Dedi juga. Jadi saat kegiatan inti, modul yang telah kami siapkan ini tetap dilakukan secara virtual. Guidingnya tetap dari guru, namun didampingi oleh orang tua. Ibu. Begitu. Iya. Nah, apabila proses
virtual ini menjadi kendala, kami juga sudah menyiapkan video tutorialnya. Jadi kita tuh mendadak jadi YouTuber, Ibu Bapak peserta sekalian. Jadi Ibu Guru ini menjelaskan modul bagaimana cara melaksanakannya, lalu video ini di-share ke orang tua sehingga anak-anak yang tidak bisa virtual, kendala jaringan dan lain sebagainya itu tetap punya guide dari Ibu Gurunya bagaimana melaksanakan dan mengerjakan modulnya dari rumah bersama orang Ketika tua. teman-teman sudah menemukan Mungkin perbedaannya, itu saja. boleh lingkari. Mas Semisal Rian. baru ngasih contoh ya. Terima kasih banyak untuk sharing sessionnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Saya kembalikan kembali ke host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.